Sedangkan yang kelas B minimal pelayanan medis kurang-kurangnya 11 spesialis dan subspesialitis yang terbatas. Sebenarnya secara kategorikal Rumah Sakit Islam Sultan Agung itu bisa masuk ke kelas A, akan tetapi berhubung secara prinsip manajerial rujukannya untuk ke A itu sangat jauh ya. Kalau di BPJS sekarang itu harus dari fase 1 ke C dulu, ke B, baru ke A. Sehingga kita memilih tetap bertahan di kelas B. Toh juga tidak ada perbedaan signifikan ya. Kita kelas B juga bisa menyelenggarakan pendidikan, bukan hanya pendidikan dari kedokteran umum, tapi juga insya Allah bisa menyelenggarakan pendidikan spesialistik. Contohnya ini dari KSM Mata sudah menerima sebagai wahana pendidikan rumah sakit satelit atau jejaring dari PPDS 1 Mata, ya, spesial Mata dari Unwahas kita sudah bekerja sama. Sedangkan C yang dasar, D ini lebih minim lagi ya, mampu melayani pendidik lebih dasar lagi. Biasanya di rumah sakit di perifer. Nah, rumah sakit ini tempat bertemunya berbagai unsur kepentingan ya, ada pemilik, manajemen atau CEO, ya, corporate operating officer-nya ya, yang CEO corporate executive officer untuk menerapkan prinsip manajemen rumah sakit ya. Sedangkan ada mengelola tenaga profesional ya, untuk melaksanakan aktivitas profesionalnya ya di rumah sakit tempat dia bekerja, baik dokter, dokter gigi maupun perawat serta bidan. Bahkan juga ada tenaga-tenaga non medis ya, misalnya di sini bisa IT, orang ekonom, ya, konsultan hukum dan lain-lain. Jadi apa hubungan antara pelayanan kesehatan dengan peningkatan status kesehatan? Ya, jadi profil status kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Internal baik dari perilakunya, habitnya, faktor genetik dari keluarganya, kemudian eksternal adalah lingkungan tempat dia berada, lingkungan tempat kerjanya, serta salah satu komponen yang mendukung adalah ketersediaan pelayanan kesehatan di mana masyarakat tersebut berada. Ya. Jadi kalau memang komponennya sudah bagus, tiga ini pola ininya, tapi pendukung pelayanan kesehatannya minim, tentu saja status kesehatan juga akan terganggu karena pasien tersebut tidak dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal di tempat dia tinggal ya. Sehingga contoh kita lihat di daerah-daerah yang luar Jawa yang perifer, mereka sampai harus mengakses ke Malaka, akses ke luar negeri, atau bahkan untuk akses perujukan pelayanan sampai jauh ya, karena terkendala transport kesediaan. Itu akan mengganggu status kesehatan. Oke, jadi seiring perkembangan zaman, transformasi rumah sakit sekarang sudah mulai menjamur ya. Dari lembaga sosial sudah banyak investor yang berpikir mengembangkan rumah sakit menjadi lembaga bisnis. Karena jadi padat pakar, padat karya, modal, padat teknologi, ya. Sehingga dalam menghadapi era globalisasi, rumah sakit ini harus berkembang, ya. Jadi nanti di era kalian praktek besok 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, rumah sakit ini sudah masuk ke era digitalisasi, ya. Dalam arti kata apa? Masyarakat harus memperoleh akses yang lebih mudah untuk masuk. Yang kedua, tercatat atau sumber data informasi yang ada di rumah sakit itu harus baik. Ya. 3, memberikan pelayanan dengan kualitas mutu yang terukur dan terstandarisasi. Ya. Itu tantangannya harus dihadapi. Jadi satu, akses sumber informasi data yang valid serta terukur dengan standarisasi mutu yang terukur sesuai standar dari Kemenkes ya, dalam hal ini sebagai pengaku kebijakan kesehatan di negara kita. Jadi untuk tantangannya adalah jumlah RS yang makin banyak, pola penyakit sekarang sudah mulai bergeser ya adik-adik, dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif, neoplasma ya, dan metabolik. Teknologi kedokteran meningkat, alat-alat kedokteran makin canggih, akan tetapi provider asuransi kesehatan juga
untuk BPJS terbatas dalam hal ini dalam memberikan klaim. Itu tantangan juga sebagai di manajerial. Dalam arti kata apa? Kita ingin pakai alat yang canggih. Tentu saja membutuhkan bahan habis pakai yang besar kan, cost-nya ya, unit cost-nya. Sedangkan klaim dari asuransi juga terbatas ya, karena BPJS dikelola kebijakannya sistem kesehatan nasional kita terpusat ya. Jadi BPJS itu di bawah presiden langsung. Dalam hal ini kita ingin menerapkan teknologi kedokteran yang baik, akan tetapi tantangannya adalah perlunya efisiensi juga dalam penggunaannya ya. Dan harapan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dengan tuntutan yang tinggi ya. Ini meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, persaingan antar pelayanan kesehatan modern dan alternatif serta lain-lain itu tantangannya ya. Sehingga untuk menghadapi ancaman maupun tantangan yang di atas ini, kita sebagai pengelola rumah sakit harus memiliki konsep manajemen yang jelas. Bagaimana caranya? Ya. Jadi konsep manajemen umum dalam sistem pelayanan rumah sakit ini harus sesuai atau terintegrasi dengan visi misi rumah sakit. Jadi punya rumah sakit itu ada visi misinya dulu. Rumah sakit yang asal berdiri pokoknya memberikan pelayanan bisnis tentu biasanya tidak long lasting ya, karena visi misi tidak jelas. Contoh tagline di rumah sakit kita Sultan Agung, selamat menyelamatkan ya, atau mencintai Allah, menyayangi sesama. Dengan selamat menyelamatkan dalam arti kata apa? Dengan visi misi itu mencintai Allah, maka kita memiliki konsep manajemen syariah dalam memberikan hak pelayanan di masyarakat terhadap masyarakat di rumah sakit kita. Nah, jadi prinsipnya kita memberikan pelayanan atau jaminan pelayanan sesuai syariah, manajemen halal dalam pemberian pelayanan obat, medis, sampai kenyamanan pasien kita buat atau make agar pasien tersebut dilayani diusahakan sesuai gender misalnya ya. Kemudian aurat atau privasi mereka terjaga. Itu prinsip-prinsip yang kita kembangkan. Dan juga secara akuntansi real bisa dihitung, transparan, terukur dalam manajemen itu terintegrasi dalam manajemen keuangan konsepnya. Ya. Kemudian koordinasi antar berbagai sumber daya di rumah sakit melaksanakan proses untuk mencapai tujuan. Ya tentu saja ada struktur organisasi yang jelas. Ruang lingkup manajemen pelayanan rumah sakit ada pelayanan kesehatan klinik, manajerial, administrasi ya. Jadi ada front office, klinik, unit khusus dan administrasi. Ya ini sebagai gambaran komponen sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit. Adik-adik bisa lihat ya. Sebenarnya ada dua komponen besar di rumah sakit, yaitu front office dan back office. Ya. Yang front office ini bisa dilihat tempat kontaknya petugas rumah sakit dengan pasien. Ya. Sedangkan back office ini unit penunjang untuk keterlancaran jalannya rumah sakit. Dua-duanya ini harus berjalan sinergis. Ya. Bisa kalian bayangkan ya, kalian kalau lihat sebagai koas besok nanti lihat pasien ini, mereka intinya ingin melayani depan ya. Tapi dalam proses pelayanan tuh banyak sekali koordinasi alur bisnis proses yang saling terkait. Jadi di belakangnya tuh saling membackup dengan tentu saja dengan sistem manajemen informasi rumah sakit yang baik. Satu unit saja hang misalnya keuangannya, maka tidak bisa terjadi transaksi keuangan. Atau bahkan di bagian pendaftaran registrasi hang ya, datanya mengalami trouble, wah ya sudah, proses pelayanan ini bisa terganggu. Mulai dari registrasi pasien rawat jalan, poli, apotik, layani pemberian obat, sampai laboratorium radiologi, ya. Kemudian admisi di TPPRI, tempat pelayanan pendaftaran registrasi, apakah rawat inap atau dia rawat jalan, ya, pulang, ya. Kemudian proses untuk rekam medik,
ini juga menyediakan data pasien tersebut di rawat jalan, rawat inap, sampai terintegrasi di laboratorium, harus ada rekam medik semua, IGD, gizi, dan lain-lain ya. Sedangkan back office ini mengolah data yang masuk ke pendaftaran atau bagian pembayaran, kemudian eksekutifnya manajemen ya, gudang logistik, melihat catatan manajemen stok yang ada di laboratorium, apotek terutama ya, yang mengatur flow obat. Jadi kapan flow obatnya sudah berkurang, maka logistik stok akan memberikan drop obat. Bahkan masih ke rawat inap juga, bagaimana pengaturan stok logistik untuk sarana prasarana di rawat inap dan lain-lain. Ya, seperti hotel juga kan jadi ya, sehingga namanya hospital atau hospitality ya. Kenyamanan seperti hotel itu yang dituntut. Apakah kalian kalau misalnya ke rumah sakit sekarang sudah merasakan kenyamanan seperti hotel ya? Itu harus ada evaluasi sendiri ya. Jadi itu tugas manajemen menciptakan kondisi seperti itu. Ya, eranya beda sekarang. Nggak ada lagi kita berpikir kelas 1, 2, 3 kita bedakan. Enggak, sekarang kelas 1, 2, 3 itu harus perlakuannya sama. Obatnya sama, ya, dokternya sama. Ya saya enggak ada di rumah sakit Sultan Agung, alhamdulillah kelas 3 dokternya yang ngerjakan itu misalnya dokter umum ya, atau oleh perawat yang enggak. Ya, semua sama, dokternya sama, obatnya sama, operasinya sama. Yang membedakan apa? Akomodasi yang diterima ya, fasilitasnya. Tentu saja kamarnya juga berbeda ya. Kalau kelas 3 masih 4 sampai 6 bed, 2 bed ya, kelas 1 1 bed, kelas VIP misalnya ya fasilitas lebih lengkap ya. Jadi tidak ada lagi tagline mau bayar murah kok dapat selamat ya enggak. Jadi intinya patient safety itu hak semua pasien dari semua kelas, itu ya prinsipnya. Oke, pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medik, terdiri atas rawat jalan atau poliklinik, rawat inap, instalasi gawat darurat, rehabilitasi medik, unit khusus, ini terdiri atas ICU, PICU-NICU, instalasi bedah sentral, hemodialisa, dan cath lab atau pelayanan jantung ya, atau kateterisasi. Penunjang medis, unit laboratorium, farmasi, radiologi, dan rekam medik. Insya Allah di tempat kita akan kita bangun lagi penambahan penunjang medik yaitu radioterapi. Non-medik ada unit gizi, laundry, serta sarana prasarana lagi lain. Jadi kalau adik-adik misalnya main-main ke rumah sakit, sekarang sudah kita nanti bikin banyak tenan-tenan. Ini ada beberapa tenan sudah kita bikin, kita sadari ya sebagai manajemen baru, masyarakat penunggu itu perlu tempat pengalihan selama menunggu ya. Kadang menunggu dokter kan butuh waktu. Mereka butuh kafe menunggu ya. Kita dirikanlah tenan kafe. Nanti di pojok MCB itu ada, jadi bisa lihat mau main ke sana, kopinya lumayan. Ini bukan promosi tapi ya bisa pengalihan ya, misalnya bosan jenuh daripada beli luar, di situ kalian bisa lihat. Jadi kita sadari ada proses bisnis di sini ya. Nah, jadi penunjang termasuk ini juga menunjang dalam kenyamanan pasien selama menunggu perawatan mendapatkan pelayanan medik. Ya, di situ ada tenan, mereka bisa menikmati konsumsi yang dihidangkan ya sambil menunggu. Termasuk juga di beberapa tempat spot-spot wifi, ada spot hiburan ya dengan barcode scan yang sederhana, itu bisa menunjang kenyamanan pasien ya. Itu tuh proses bisnis yang harus dipikirkan oleh manajemen juga. Nah, manajerial meliputi manajemen kebutuhan pasien, yang penyediaan pelayanan yang baik bagi pasien, sumber dayanya. Di sini ada pengelolaan SDM. Kalau di kita bahasanya SDI atau sumber daya insani. Keuangan, fasilitas, dan lain-lain. Ya, jadi ada fasilitas gedung itu ada maintenance juga. Bagaimana fasilitas tersebut harus dicat, ya, dirawat gedung-gedung, air, sampai dengan maintenance dari alat medik. Kemudian yang terpenting juga dari manajerial adalah pengembangan rencana pengembangan rumah sakit atau rencana strategis apa yang harus dilakukan, dikerjakan berdasarkan analisis SWOT rumah sakit 4 tahun atau selama masa bakti kerjanya dia dari manajemen ya. Jadi SWOT itu analisisnya, S itu strength atau kekuatan rumah sakit,
The W itu weakness, kelemahan rumah sakit apa analisisnya, kemudian opportunity, kesempatan apa yang bisa dicapai, serta threatening atau ancaman apa yang mungkin bisa dihadapi oleh rumah sakit, ya. Nah, untuk berpikir manajemen pelayanan medik di rumah sakit harus punya kerangka konsepnya, ya. Jadi ini bisa dipakai kalau kalian misalnya besok membuat suatu klinik juga ya, proses manajemen sederhana pelayanannya ya, bukannya rumah sakit. Misalnya input sumber dayanya, ya kalian ingin nanti karakteristik rumah sakit itu visi misinya apa. Contohnya kita rumah sakit syariah, maka untuk bukan hanya dokter, bukan hanya tenaga medis lain, bukan hanya manajerial, ekonomi, tapi kita juga butuh tenaga untuk menunjang layanan syariah di rumah sakit kita, maka kita hire ustadz, ya. Itu kan karakteristik berbeda dengan rumah sakit lain, ya. Ada namanya Badan Pengembangan Islami di rumah sakit kita sebagai suatu struktur tenagaan. Ya besok kalian misalnya ingin mendirikan klinik kecantikan, ya maka di situ misalnya kalian hire bukan perawat tapi istilahnya apa, estetis atau capster, salon yang untuk membantu facial misalnya, ya. Marketing di situ juga perlu untuk menunjang pelayanan, ya. Kemudian maninya disesuaikan pengembangan rumah sakit dengan anggaran yang ada, materialnya, mesin atau alat medis yang ada itu, kemampuannya kalian beli apa, bagaimana. Apakah beli alat canggih itu medis hanya untuk gaya-gayaan atau memang harus dipertimbangkan penggunaan atau utility-nya, ya. Jangan asal beli alat, sulit permintaan, ternyata mangkrak alatnya nggak dipakai. Itu menjadi investasi yang tidak berjalan, pemborosan, ya. Harus dinilai. Kemudian metode atau apa namanya metode dari strategi manajemennya, ya. Mau manajemennya bagaimana, nanti akan ada penjelasan. Dan proses selama sumber daya ini ada, ya, metodenya ada, harus dibuat suatu perencanaan yang baik, planning, membentuk struktur organisasi, ya, organisasi yang jelas, kemudian aktual, dapat terkontrol atau dapat dievaluasi dengan standar mutu. Jadi harus ada indikator mutu pada masing-masing unit pelaksana, ya. Bahkan sampai ke kantor ada indikator mutunya semua, ya. Nah, dan semua itu dikerjakan, ya, penilaian mutunya oleh namanya komite mutu rumah sakit, ya. Kalau di klinik misalnya, ya bisa saja ada apa namanya komite evaluasi internal, ya, satuan pengawas internal, macam itu. Kalau di rumah sakit ada SPI, Satuan Pengawas Internal, maupun Komite Mutu Rumah Sakit yang akan melaporkan pelaksanaan mutu dari masing-masing unit ke direksi, ya. Jadi direktur bisa tahu manajemen selama proses pelayanan kesehatannya apakah sudah berjalan sesuai standar dan mencapai indikator mutunya, ya. Kalau tidak tercapai, maka dianalisis lagi, balik lagi sumber dayanya. Problemnya nggak sampai mutu, ya, kenapa? Apakah karena kurangan kualitas mennya kurang, ya maka solusinya apa? Ada yang tahu? Kalau mennya kurang, kita hire. Kalau mennya tidak, kualitasnya kurang baik, kita apakan? Ada yang tahu enggak? Oh, nggak ada yang tahu. Ada dua pilihannya, ya, di PHK atau dilatih. Cuman kalau di tempat kita tidak, prinsipnya zero. Dilatih, dokter. Ya, sip. Prinsip di tempat kita kan rumah sakit syariah prinsipnya zero, zero PHK, tapi kita bisa mungkin kita latih, ya. Money bagaimana, ya, kita cari pendapatan, tingkatkan efisiensi pendapatan. Kalau tidak, masih belum tercapai, kita revenue, cari usaha lain, bisnis lain yang bisa menopang pemasukan rumah sakit dan lain-lain. Dan output dari semua proses ini apa? Mencapai kepuasan pasien, ya. Bagaimana menilai kepuasan pasien sendiri? Ada metodenya, survei langsung dari pasien, ya, kepuasannya bagaimana. Bahkan sekarang lembaga sekelas BPJS juga sudah melaksanakan survei internal terhadap customer mereka,
dan melakukan utility review, artinya memaparkan bagaimana kualitas pelayanan suatu rumah sakit ya oleh BPJS. Itu sudah terlaksana. Dan perencanaannya rumah sakit ini secara manajemen ya P1 pembangunan dan pengembangan rumah sakit ya, visi misi dulu apa rumah sakitnya, P1 kebutuhan logistik, obat dan logistik serta ketenagaan. Ya, ini komponen pilar penyangga perencanaan di rumah sakit. Ya, pembangunan, pengembangan, logistiknya, obat, logistik itu macam-macam ya. Bisa bahan habis pakai, makanan, ransum gizi, alat-alat kantor, ya, kertas dan lain-lain itu masuk logistik. Sabun, ya, peralatan mandi di pasien, ya, serta ketenagaan rumah sakit. Nah, untuk pengorganisasian sendiri rumah sakit, strukturnya harus dibentuk dulu. Kemudian penyusunan dari staf, kebutuhan stafnya ada analisanya semua ya, tidak sembarangan. Staf, perawat dan lain-lain itu ada diukur kebutuhannya sesuai dengan beban kerja dari suatu unit, ya, agar tidak terjadi kelebihan tenaga maupun kekurangan tenaga. Ya, tapi jangan sifat seperti company juga, ingin efisiensi, beban kerja tinggi, tenaganya sedikit ya. Nah, itu kalau di kultur masyarakat kita masih berat ya. Kecuali kalau bisa kerja efisien seperti di negara maju. Mereka bisa mengoptimalisasi kerja mereka dengan menggunakan source dari alat-alat yang canggih, efektif mereka kerjanya. Contohnya di pabrik, kalau di luar negeri kan pabriknya udah robotik semua, sehingga stafnya sedikit, mereka efisien kerjanya. Kalau di tempat kita kan masih butuh tenaga karyawan buruh yang banyak misalnya. Ya. Nah ini sebagian contoh dari SOTK atau struktur organisasi rumah sakit di tempat kita ya Sultan Agung ya. Owner dalam hal ini adalah pengelola yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, di bawahnya direktur utama dengan dewas dan DPS ya, Dewan Pengawas Syariah ada 2. Kalau rumah sakit lainnya bukan rumah sakit syariah, tentu hanya Dewan Pengawas saja. Kemudian ada SPI, Satuan Pengawas Internal, dengan komite yang melakukan pengawasan atau controlling terhadap unit-unit dan organisasi di bawahnya. Contohnya medik, kementerian medik mengatur para dokter, perawatan mengatur para keperawatan, termasuk perizinan, praktek dan lain-lain ya. Komkordik di tempat kita itu komite pendidikan mengatur bagaimana jalannya lancaran pendidikan di rumah sakit, etik hukum kalau ada permasalahan hukum, mutu dan KPRS ini terkait dengan mengevaluasi serta menjaga pelaksanaannya indikator mutu di masing-masing unit. Pengendalian dan penjagaan infeksi atau PPI, yang tugasnya mengawasi risiko infeksi di sarana prasarana rumah sakit layanan ya, PPI itu. Syariah kita ada tambahan komite syariah yang menjamin terlaksananya indikator syariah di rumah sakit. Ada komite etik karena kita rumah sakit pendidikan, wajib memiliki komite etik pendidikan kesehatan, jadi menerima proposal masukan baik dari mahasiswa, dari dokter sendiri untuk melaksanakan penelitian rumah sakit kita. Serta K3 keselamatan ya, pasien, teman juga kebakaran, hospital disaster dan lain-lain. Nah, yang membantu direktur utama di tempat kita ada direktur pelayanan medis dan perawatan, pendidikan bidang medis, serta direktur umum dan keuangan. Ini strukturnya bisa beda-beda masing-masing rumah sakit ya. Cuman ini saya berikan contoh yang di rumah sakit kita ya. Nah, untuk menggerakkan pelaksanaan fungsi kompleksitas merupakan fungsi aktuasi ya, pelayanan berorientasi pada konsumen sebagai penerima jasa dan kesehatan, outputnya harapannya ya pasien sembuh, mengalami kecacatan atau mati. Intinya adalah komunikasi yang efektif ya. Jadi memberikan prognosis, jangan menjanjikan harapan yang terlampau tinggi pada pasien, disesuaikan dengan kondisi real dari medisnya ya. Dan yang terpenting adalah customer oriented ya. Apa yang dibutuhkan oleh customer kita harus penuhi, tentu saja yang rasional ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari penyakitnya ya. Kemudian yang terpenting juga kita harus membina dalam hal pelaksanaan rumah sakit adalah etika, sikap dan
kompetensi yang baik ya. Jadi ada namanya kita mengadakan pelatihan service excellence untuk karyawan ya. Mulai dari front officer ini kita sudah mulai ubah baju satpam security yang awalnya bajunya seperti polisi ya. Jadi kalau seperti itu kita berpikir di front office itu tidak perlu orang yang sangat-sangat kereng-kereng ya. Karena apa yang dihadapi adalah pasien, tamu, ya, koas, kenapa di koas, kecuali koas yang kabur-kabur itu ya kita cukup kita panggil lagi ya. Tapi kalau dengan customer ngapain kita berikan atau taruh security dengan seragam semi militer ya, kita berikan ubah seragamnya pakai dasi, lebih gagah, rompi, dan dengan bahasa yang lebih halus ya, sehingga itu memberikan kesan yang wajah rumah sakit yang berbeda ya. Kemudian sikap dari perawat, pendaftaran harus kita latih terus, drill ya. Jadi semua itu customer oriented sampai dengan kita jamin kompetensi dari tenaga medis itu benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dia harus dia capai ya. Misalnya belum tercapai kita lakukan pelatihan ya, pembaruan SIP berkala ya, serta SDR. Dan kepemimpinan rumah sakit ini ada karakter masing-masing ya. Leader berkaitan klinisi pasien, terlibat dalam klinisi dan proses manajerial. Kalau seperti saya contohnya beberapa direksi sekarang juga Dr. Said sebagai dirut, Dr. Arif pendidikan, itu semua kan klinisi ya. Dan kita pola pikirnya terlibat dalam klinisi dan proses manajerial, jadi dalam arti kata apa, kita juga melakukan pelayanan klinis dan pelayanan manajerial. Sehingga ada keuntungannya juga sih. Keuntungannya yaitu kita tahu bagaimana proses pelayanan klinis yang terjadi di rumah sakit, kebutuhan-kebutuhan atau demand dari klinisi terhadap pengembangan alat, kita jadi tahu juga, oh iya, alatnya memang dibutuhkan atau tidak, ya, itu kita tahu. Sedangkan ada kepemimpinan manajerial yang memang dia dilahirkan sebagai direktur, dan tugasnya sebagai direktur terus-menerus ya, di manajerial, tidak praktek. Ada. Dengan pola pikirnya pada skala prioritas dan penyediaan pelayanan waktu yang tepat. Jadi prinsipnya seperti memimpin atau CEO sebuah hotel, sebuah bank misalnya, jalanannya strict. Ya ada keuntungan kelebihannya dari dua karakter ini, tapi ya ini nanti idealnya memang sebaiknya di rumah sakit karakteristik klinisinya juga jangan ditinggalkan, karena pemimpin harus tahu juga kebutuhan dari tenaga klinis untuk melakukan pelayanan ke rumah sakit, ya pelayanan ke pasien di rumah sakit ya. Dan arahannya directing ada teknik konsultasi, demokratis, otoriter, bebas teratur. Nah dari 4 karakter tipe ini konsultasi ini ya, contohnya misal konsultasi ini ya dia sukanya memberikan nasihat ya, pokoknya ini nasihat konsultasi itu ya, memberikan masukan. Sedangkan demokratis ini unit dipersilahkan, masing-masing unit manajer di bawahnya dipersilahkan membuat suatu program diskusi atau brainstorming terhadap programnya, dan dia menerima usulan-usulan yang baik. Itu demokratis misalnya. Atau metode manajemen, open manajemen terbuka. Ada lagi autokratis, otoriter, pokoknya semua kudu dari atas ya, tersentralisasi. Atau teknik bebas teratur ya, dua arah. Ini macam-macam stylenya manajemen. Yang terpenting selain tadi kan ada pengarahan ya, pelaksanaan pengarahan P2, P1 tadi perencanaan. Dari semua program tadi, terpenting juga rumah sakit harus melakukan proses pengawasan pengendalian ini dalam P3 kerangka rumah sakit tadi ya. Jadi tadi ada P1, P2 ya. P1 tadi kan pengorganisasian, perencanaan ya. P2 ini program penggerakan pelaksanaan menjadi dari perencanaan tadi ya. Kemudian ada manajerial pengarahannya. Yang P3 ini pilar ketiga adalah pengawasan pengendalian. Kalau P1 P2 berjalan baik, tidak ada pengawasan, bahaya juga. Bisa terjadi penyelewengan, penggelapan aset ya. Bahkan tidak terukur indikator mutunya, itu bahaya juga, tidak baik juga. Sehingga badan di rumah sakit yang melakukan pengawasan dan pengendalian adalah ada dua, internal audit oleh SPI atau Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas,
yang berkoordinasi langsung dengan direksi, serta eksternal audit dilakukan bisa oleh konsultan independen, BPJS maupun Dinas Kesehatan. Nah, jadi kita juga di rumah sakit rutin oleh SPI dan Dewan Pengawas melakukan monitoring unit-unit, kemudian eksternal audit oleh BPJS yang mengawasi. Jadi BPJS itu sudah punya toolnya atau alatnya. Pasien mendaftar, berapa jam dilayani, nah itu masuk ke dalam sistem database BPJS, kemudian disampaikan ke kita, kualitas pelayanan kita. Dinas Kesehatan juga termasuk program kesehatan, apakah program nasional sudah berjalan dengan baik, khususnya di rumah sakit kita. Ya tentu saja dari semua strategi tadi, di apapun itu proses manajemen pasti ada konflik ya. Dan tugas dari manajer adalah bagaimana memanage konflik tersebut ya. Yang intinya manajemen dari konflik ini membawa dampak pada peningkatan kualitas dari mutu layanan di rumah sakit yang bersangkutan ya. Yang penyebab konflik yang tersering di rumah sakit, satu, sumber daya terbatas, perlu efisiensi sehingga merasa kerja rodi karyawannya ya. Dua, proses kerja yang saling bergantungan satu sama lain, ya, saling bergantungan tapi tidak ada komunikasi yang efektif. Yang kedua, tidak ada data yang pertukaran data yang baik karena sistem datanya lemah, sehingga diperlukan suatu SOP, standar operating prosedur atau sinkronisasi antar unit. Contohnya misalnya tidak ada informasi yang baik antara poliklinik dengan apotek, jadi pasien itu tidak tahu resepnya apa, datang ke apotek belum dilayani, lama, tidak sinkron datanya. Harusnya sekarang dalam era digital ada e-prescribing, misalnya di poliklinik dokter sudah meresepkan obat, maka langsung resep tersebut sudah masuk ke apotek secara online dan sudah disiapkan, pasien datang sudah obat sudah disiapkan, dan itu bisa memutus atau memotong lama waktu tunggu di farmasi. Kemudian ketiga, perbedaan nilai dan persepsi di antara staf ya. Dokter ini, dokter A, B, C, D, nah, tidak tahu standar pelayanannya sehingga perlu adanya banyak mempersepsi. Salah satu alat menyamakan persepsi pelayanan sekarang sudah diatur dengan namanya PPK atau panduan praktik klinis. Ya, PPK itu misalnya KSM saya bedah itu menangani apendisitis, itu bagaimana sih standar pelayanannya, itu ada sudah namanya PPK ya. Sehingga kalau dokter tidak mematuhi PPK tersebut aneh-aneh ya, itu kita anggap kualitas pelayanannya ada tidak patuh terhadap PPK, sehingga perlu disatukan suatu audit medis ya. Itu juga tujuannya umumnya apa? Outputnya adalah mencapai patient safety, keamanan pasien. Jadi kalau ada suatu tuntutan hukum, maka kalau dokter tersebut sudah sesuai dengan standar panduan praktik klinisnya, kerjanya aman ya, karena sudah ada standarnya ya. Tidak ada aturan, ya ada CBL, maka perlu peraturan SOP, Perdir tentang kebijakan, pedoman, dan SPO ya. Aturan. Adanya difficult people, nah ini dokter-dokter yang ya namanya ya tantangan di manajerial itu lebih sulit adalah mengatur orang-orang yang pintar-pintar tuh berkumpul jadi satu tuh, mereka merasa egosentris tersendiri. Ya itu tuh di mana-mana tuh bisa terjadi. Alhamdulillah di tempat kita Rumah Sakit Sultan Agung relatif lebih kondusif ya, kalian tahu kan dosen-dosen kita sendiri, mitra juga baik-baik semua ya, tapi namanya yang sulit pasti ada satu dua ya, sehingga pendekatannya tadi tergantung karakter kalian. Kalau bisa besok sebagai manajer ya, apakah mau delegasi, otoriter, sama-sama keras, atau terbuka open manajemen, mengadakan komunikasi yang efektif ya, duduk bareng, ngopi bareng sambil membicarakan permasalahan rumah sakit. Itu seninya masing-masing ya. Jadi manajemen itu is art ya, itu seni masing-masing ya. Dan solusinya adalah perlu perangkat hukum sebagai landasan penyelenggaraan rumah sakit. Acuan rujukan bagi penyelesaian konflik di rumah sakit adalah perangkat hukum sesuai dengan undang-undang kesehatan, hukum di luarnya, hukum hospital by laws, peraturan direktur, dan SPO atau standar prosedur ya, operating prosedur.
Dan tingkasnya 3 kepemimpinan rumah sakit adalah dewan pengawas, pejabat pengelola, eksekutif, dan staf medik. Ya. Menjawab. Semua tadi, komponen tadi tujuannya mencapai mutu atau quality, produk pelayanan excellent yang dapat dipenuhi atau melebihi harapan pasien. Di mana quality mutu ini komponennya adalah performance dari atau kinerja dari organisasi, ya capaian indikator mutu tadi, itu performanya dinilai dari Key Performance Index untuk staff ya, KPI namanya, ya, atau Key Performance Index, atau organisasi ya capaian dari embanan direksi misalnya ya, capaian dari indikator mutu itu performa dari rumah sakit, serta expectation harapan pelanggan eksternal maupun internal ya. Apabila quality antara P banding E dengan quality ini sama besar atau lebih besar dari 1, pelanggan akan lebih puas terhadap mutu dari produk atau jasa yang dihasilkan. Ini rumusnya untuk dari mutu. Dan mutu tadi layanan kesehatan harus kita meliputi 3 aspek dimensi pasien yang disungguhi dinilai pasien, dimensi profesional, quality, kemudian dimensi manajemen atau manajemen quality. Ya. Nah, profesional ini mana yang kebutuhan pasien, manajemen apa yang paling efektif, strategi dari manajemen untuk memenuhi kebutuhan pasien. Dan layanan prima yang diharapkan dari pasien adalah aspek biologis, mampu menyelesaikan problem kesehatan, psikososial, pasien merasa aman, nyaman di rumah sakit tersebut, mampu memanusiakan pasien, dari aspek finansial, wajar, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, sehingga terjangkau oleh kantong pasien. Ya. Dan ciri layanan prima adalah faster, better, safer, dan newer. Muktahir. Untuk mencapai semua itu ada namanya standar akreditasi rumah sakit ya, ini macam-macam ya. Komponennya nggak usah dihafalkan, yang penting kalian tahu aja ya, dari tata kelola rumah sakit, kualitas pelayanan, sampai risiko infeksi, rekam medisnya, dan pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Dan status akreditasi rumah sakit itu dikategorikan menjadi 4, yang tertinggi adalah paripurna. Alhamdulillah kita 3 kali berturut-turut sudah paripurna, di mana komponennya dari 15 komponen ini sudah tercapai dengan baik semua. Ya, jadi begitu standar dari pelayanan. Intinya adalah apa? Menjalankan pelayanan kesehatan itu bukan hanya proses bisnis, apalagi di tempat kita pelayanan sifatnya non-profit sosial, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang baik, ya. Dan kalian juga sebagai dokter jangan bisnis oriented ya di rumah sakit. Boleh, itu butuh kebutuhan ya bekerja. Tapi kalian juga harus tahu berpikir bagaimana bekerja secara profesional sesuai dengan tadi apa standar panduan praktik klinisnya, kompetensinya, dan yang terakhir adalah kalian sebagai dokter selain tahu meniatkan ibadah dalam bekerja, dan yang terpenting juga harus tahu bagaimana ilmu manajerial ya. Manajemen dalam alat kata apa? Bukan manajemen rumah sakit sendiri, tapi manajemen pengelolaan pasien yang baik, manajemen keuangan efisiensi, cost efektif yang baik. Dalam arti kata apa? Tidak menggunakan obat-obatan yang memang tidak dibutuhkan oleh pasien karena kalian terikat dengan pabrik obat misalnya. Itu manajemen yang sangat buruk. Ya, pemberian obat tergantung dari pabrik obat sehingga marwah sebagai seorang dokter kalian dikendalikan oleh pabrik obat. Misalnya seperti itu ya, jangan sampai. Bahkan sampai dengan manajemen waktu, pelayanan, dan lain-lain. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dalam hal ini nanti yang saya highlight itu insya Allah akan saya keluarkan di CPT. Ya. Jadi kalian pelajari. Benar, prinsipnya adalah kami berharap kalian bisa menjadi seorang manajemen yang baik untuk diri sendiri, pasien, maupun organisasi nanti kalian bekerja. Ya. Oke, sekian. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, monggo, saya berikan waktu. Tidak ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup sekian. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Dokter. Oke, ya.